Kita berjalan-jalan ke mall, ke pasar, ke market, bahkan di berbagai media, saat ini kita sudah melihat berbagai ornamen-ornamen, hadiah-hadiah untuk acara Imlek. Semuanya seperti latar belakang dari tempat duduk saya ini warnanya merah. Ya. Itu ciri khas daripada orang Tionghoa merayakan Imlek. Nah, saudara, ada satu hal yang merupakan tradisi, di mana waktu Imlek orang membagi angpau. Satu pertanyaan bagi orang Kristen, orang percaya, orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, yang sampai hari ini masih kadang-kadang dipertanyakan adalah angpau itu boleh atau tidak. Angpau itu boleh atau tidak. Supaya kita semua tahu, angpau itu biasanya berisi uang, sejumlah uang, yang selalu diberikan khususnya kepada anak-anak, kepada orang yang lebih muda, bahkan orang yang lebih muda kalau dia sudah menikah, dia juga boleh berikan kepada orang yang lebih tua, dihormati, disegani, dan sebagainya. Angpau biasanya dimaknai secara positif oleh orang Kristen sebagai wujud berkat, kasih, dan kemurahan hati. Nah, mengapa bisa disebut sebagai makna positif selama tidak dikaitkan kepada tahyul atau pengusiran tanda kutip roh jahat yang dikelola angpau itu dengan bijak, dengan jujur, yang tidak sampai pada pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab itu. Menerima dan memberi angpau, saudara, pada dasarnya boleh asalkan hati dan motivasi. Sekali lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Dan selaras dengan prinsip dari firman Tuhan. Tidak boleh bertentangan. Yang pertama kita lihat makna daripada angpau sendiri. Dari hoki kemudian menjadi berkat. Dalam budaya Tionghoa, saudara, angpau adalah amplop merah, tadi saya sudah katakan, berisi uang, lambang keberuntungan. Saya kebetulan ada di sini. Satu amplop merah, cuma ini warnanya agak pink. Ini amplop merah, angpau. Model zaman sekarang kalau mau lebih bagus juga seperti ini, nggak masalah. Yang penting isinya. Dalam budaya Tionghoa, saudara, angpau atau amplop merah berisi uang, lambang keberuntungan, kebahagiaan, dan juga lambang kelimpahan dalam relasi keluarga yang harmonis. Jadi dia pakai warna merah, dan ini merupakan cerita lama, mitos tentang uang penolak bala. Memang berhubungan dengan kepercayaan mengusir roh jahat atau rasa sial katanya, yang tidak sejalan dengan iman Kristen bila dipercayai secara mistis. Itu bagi orang yang tidak percaya, dia konsepnya seperti itu. Nah, sebagai orang Kristen, kita wajib menolak tradisi yang mengikuti mistis. Tetapi kita dipanggil untuk transformasi budaya. Kita bukan hanya menerima, ya, tapi kita transformasi budaya. Bukan percaya kepada hoki atau roh-roh, melainkan memakai angpau ini sendiri sebagai sarana ucapan syukur, mengasihi, memberkati orang lain dalam nama Tuhan.
Ayat Alkitab yang bisa kita landasi adalah misalnya Ulangan 8 ayat 18, Tuhanlah yang memberi kemampuan untuk memperoleh rezeki, bukan dewa hoki. Dalam Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik berasal dari Bapa di surga. Pertanyaannya, bolehkah menerima atau bolehkah kita memberi angpau? Nah, beberapa sumber literatur Kristen menyatakan bahwa makan bersama keluarga, membagikan angpau saat Imlek pada dasarnya tidak keliru. Dan justru bisa dipakai untuk menghidupi firman Allah dalam hidup orang percaya saling mengasihi. Alkitab mengajarkan bahwa segala sesuatu termasuk penggunaan uang dan tradisi harus dilakukan untuk memuliakan dan menghormati Dia. Dalam hal ini Tuhan Allah. Nah, prinsipnya jangan ikut praktek yang jelas-jelas menyangkut pemujaan berhala atau ritual mistik. Tetapi bila angpau hanya dimaknai sebagai hadiah, ucapan syukur, dan sarana berbagi bagi orang Kristen, bolehlah menerimanya dan memberikannya dengan hati yang benar. 1 Korintus 10 ayat 31 mencatat, jika engkau makan atau minum, atau kalau engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Allah. Kolose 3 ayat 17 mencatat, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus, termasuk membagi angpau ini. Yang ketiga, saudara, prinsip Alkitab saat menerima angpau. Memang Alkitab tidak bicara langsung tentang masalah angpau, karena tidak dicatat di sini tentang angpau. Tapi memberi prinsip umum tentang memberi. Yang pertama dengan rela, sukacita, bukan dengan terpaksa. Memberi apa yang kita miliki, bukan memberi apa yang tidak kita miliki. Jangan pergi pinjam uang sama orang, lalu memberi. Itu salah. Habis itu kita yang berhutang. 2 Korintus 9 ayat 7 mencatat, hendaklah masing-masing memberikan menurut. Nah ini tadi, kerelaan hati. Jangan sedih hati atau karena paksaan. Jadi, jangan memberi angpau karena gengsi. Jangan pula memberi karena tekanan keluarga. Oh, dia itu memberi banyak. Abangku memberikan banyak, besar. Saya gak mau kalah. Bukan begitu. Bukan karena dilihat baik. Lalu kita melilit hutang dan sebagainya. Melainkan dengan hati yang jujur, yang mengasihi. Ini bagus ini yang poin yang lain. Sesuai dengan kemampuan, jujur di hadapan Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa pemberian didasarkan pada apa yang ada pada kita. Sesuai kemampuan. Bukan memaksa diri atau demi gengsi, pamer supaya kelihatan baik, kelihatan kaya, kelihatan lebih hebat. Bukan. Ini menyentuh sampai area kejujuran. Kejujuran dalam hal keuangan, kejujuran dalam memanage keuangan, dan kejujuran dalam tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ini juga merupakan saluran berkat dan kesaksian. Sekali lagi, tradisi angpau bisa menjadi kita mengingat bahwa segala berkat, materi, berasal dari Tuhan, dan kita dipanggil untuk berbagi kepada yang lemah dan yang muda. Nah, momen memberi angpau dapat dipakai untuk mengucapkan berkat rohani, mendoakan si penerima, memberi teladan,
hidup yang mengutamakan Tuhan, bukan mengutamakan uang. 2 Korintus 9 ayat 7-8 nanti saudara baca, saya ringkaskan. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita dan sanggup melimpahkan segala berkat. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bisa belajar dari dasar, kita berbagi karena lebih dahulu kita diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Jadi intinya kita sebagai umat Tuhan gak masalah soal angpau. Yang penting bukan jadi mitos. Yang penting kita dengan sukarela. Bukan karena gengsi. Bukan karena mau lebih dihormati. Dengan jujur, sukarela, dengan sukacita kita memberikan. Bukan dengan terpaksa. Karena prinsip dari firman Tuhan mengajarkan memberi. Karena engkau sudah diberkati oleh Tuhan terlebih dahulu. Memberi daripada apa yang engkau punya. Firman Tuhan dari Petrus, waktu Petrus berkata, emas dan perak aku tidak ada. Maka apa yang ada padaku akan kuberikan. Kalau kita mau anggap itu sebagai prinsip kita memberi, berarti jangan memberi apa yang kita tidak memiliki. Jangan gara-gara perayaan Imlek selesai, Anda pun berhutang banyak. Ini bukan ajaran firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.